Kebu Kanigoro terkejut. Ia mengira Arya Penangsang akan marah, tapi yang terjadi adalah di luar dugaannya. Kanjeng Sultan Hadiwijaya dalam keadaan baik, Kanjeng Adipati, kata Kebu Kanigoro. Baik prajurit, suratnya sudah aku terima, dan memang sudah sepantasnya lah kalau Kadipaten Pajang sekarang berubah menjadi sebuah kesultanan yang besar, kata Adipati Jipang. Arya Penangsang berhenti jenak dipandanginya prajurit Pajang itu. Lalu ia pun meneruskan kalimatnya. Sebagai menantu Sultan Trenggono, Adimas Hadiwijaya memang sudah sepantasnya menjadi seorang sultan, kata sang adipati. Prajurit Pajang itu hanya berdiam diri mendengar kata-kata Arya Penangsang. Kapan Adimas Hadiwijaya akan mengadakan Pasewakan Agung? Tanya Arya Penangsang. Saya tidak tahu Kanjeng Adipati, kata prajurit Pajang itu. Arya Penangsang menganggukkan kepalanya. Lalu ia pun berkata, masih ada lagi yang akan kau sampaikan, prajurit? Tidak ada Kanjeng Adipati, kata Kebu Kanigoro. Ya, kalau begitu sampaikan jawabanku kepada Dimas Hadiwijaya. Kalau Kadipaten Jipang bersedia berada di bawah Kesultanan Pajang, kata Penangsang. Kebu Kanigoro masih menundukkan kepala. Lalu ia pun mendengar Adipati Jipang itu bertanya, malam ini kau akan tidur di mana, prajurit? Di pinggir hutan, Kanjeng Adipati, jawab Kebu Kanigoro. Sebaiknya kau tidur di sini, prajurit, kata Penangsang. Terima kasih, Kanjeng Adipati, saya tidur di hutan saja, kata prajurit Pajang. Adipati, kau beri bekal cukupnya untuk utusan Sultan Hadiwijaya ini, kata Arya Penangsang. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Andarpati. Lalu ia pun mengajak prajurit itu keluar. Saya mohon pamit Kanjeng Adipati, kata prajurit itu. Ya, jawab Adipati Jipang. Kebu Kanigoro kemudian menggeser duduknya ke belakang. Lalu bersama Andarpati mereka berdua menuju halaman belakang. Tak lama kemudian Kebu Kanigoro telah berada di punggung kudanya, meninggalkan dalam Kadipaten Jipang. Tangan kanannya memegang kendali kuda, tangan kirinya memegang sebatang obor. Sedangkan di pelana kudanya tersangkut sebuah bungkusan yang berisi bahan makanan pemberian Andarpati. Aneh sekali. Adipati Jipang kali ini sikapnya yang sabar sungguh mengherankan. Dan itu bukan sifat Arya Penangsang sungguhnya. Tindakannya yang berpura-pura sangat mencurigakan. Apa maksud dia sungguhnya, kata Kebu Kanigoro di dalam hati sambil melepas kumis dan benjolan di wajahnya. Yang ditanyakan adalah kapan diadakan Pasewakan Agung di Kesultanan Pajang. Mungkin dia sudah merencanakan sesuatu pada acara Pasewakan Agung nanti, kata Kebu Kanigoro dalam hati. Berbahaya, desisnya perlahan-lahan. Setelah matikan obornya, malam itu Kebu Kanigoro akan bermalam di tepi hutan, agak jauh dari dalam Kadipaten Jipang, berselimut kain panjang dan tidur bersandar pada sebuah pohon. Sementara itu pada hari itu juga utusan dari Adipati Hadiwijaya telah sampai di beberapa daerah di Semarang, Demak, Donorojo, Kudus, Pati, Juwono, dan Lasem. Di Demak, utusan dari Pajang telah diantar oleh prajurit Demak menghadap Patih Wonosalam. Kau utusan dari Pajang? Tanya Patih Wonosalam. Betul Gusti Patih, kata prajurit itu. Ada keperluan apa kau datang kemari, prajurit? Tanya Patih Wonosalam. Saya diutus untuk menyerahkan surat ini, Gusti Patih, kata prajurit itu. Utusan itu lalu menyerahkan surat yang berada di dalam bambu kepada Ki Patih. Dan setelah membaca, maka Patih Wonosalam pun berkata dalam hati, Adipati Hadiwijaya telah mengangkat dirinya sebagai sultan. Nanti hal ini akan aku bicarakan dengan Tumenggung Gajah Birowo dan beberapa tumenggung yang lain. Baik prajurit, suratnya sudah aku terima. Masih ada hal lainnya yang akan kau katakan? Tanya Ki Patih.
Tidak ada Ki Patih, dan saya mohon pamit, jawab utusan itu. Ya, kata Patih Wonosalam. Prajurit itu pun segera keluar dari pendopo kepatihan dan tak lama ia pun berada di punggung kudanya berlari meninggalkan kota raja. Sementara itu utusan yang menuju Bukit Donorojo telah diterima oleh Ki Waseso. Lalu oleh Ki Waseso surat itu diberikan kepada seorang emban dan diteruskan kepada Kanjeng Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat yang sedang bertapa di sebuah kerobong membaca surat yang dibawa oleh seorang emban. Setelah itu ia pun berkata dalam hati, Adimas Hadiwijoyo telah mengangkat dirinya sendiri sebagai seorang sultan di Pajang. Ratu Kalinyamat menghela napas panjang dan sesaat kemudian sang ratu pun tersenyum. Adimas Hadiwijoyo mampu menaklukkan seekor macan gembong di hutan Prawoto dan seekor buaya besar di muara Sungai Tuntang. Dia juga mampu membunuh 2 orang perampok ganas kakak beradik, Klabang Ireng dan Klabang Ijo. Dan kelihatannya hanya Dimas Hadiwijoyo yang mampu menandingi Penangsang, kata Ratu Kalinyamat. Aku sangat berharap Adimas Hadiwijoyo mampu membunuh Penangsang, dan saat ini aku berharap banyak padanya, kata Ratu Kalinyamat dalam hati. Besok akan aku panggil Adimas Hadiwijoyo ke Donorojo, kata Ratu Kalinyamat. Sementara itu di Panti Kudus, Sunan Kudus sedang merenungkan apa yang sebaiknya dilakukan untuk membantu kegayuhan muridnya. Terbayang ketika siang tadi, ketika ia sedang di ruang dalam, seorang santri mengabarkan ada seorang utusan yang datang dari Pajang. Sunan Kudus lalu berjalan keluar menemui prajurit Pajang, dan prajurit Pajang itu pun menyerahkan bambu kecil yang berisi surat dari daun lontar. Sunan Kudus terlihat terkejut ketika membaca surat itu. Lalu Kanjeng Sunan pun berkata, kasihan Penangsang, sekarang Hadiwijoyo telah menjadi seorang sultan. Saat ini di malam yang sepi, kembali Sunan Kudus teringat akan permintaan muridnya. Saya ingin memperjuangkan hak saya, Bopo Sunan. Bantu saya untuk membunuh Adimas Hadiwijoyo. Selama Dimas Hadiwijoyo masih hidup, hak saya sebagai Sultan Demak tidak akan dapat terlaksana, Bopo Sunan, pinta Penangsang waktu itu. Kasihan Penangsang, dia kalah cepat dibandingkan dengan Sultan Hadiwijoyo, kata Sunan Kudus. Apakah aku harus membantu Penangsang? Tanya Sunan Kudus kepada dirinya sendiri. Dan Kanjeng Sunan pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Kasihan Penangsang, kata Kanjeng Sunan. Lalu ia pun membulatkan tekadnya dan berkata perlahan-lahan, apa boleh buat? Aku harus membantu Penangsang. Aku terpaksa membunuh Sultan Hadiwijoyo. Sultan Hadiwijoyo memang harus dibunuh, dan aku akan mengusahakan Penangsang menjadi seorang sultan di Demak, tekad Sunan Kudus. Apa boleh buat? Sultan Hadiwijoyo memang harus mati, kata Sunan Kudus perlahan. Sunan Kudus pun masih berpikir mencari sebuah cara yang akan dipakainya untuk membunuh Sultan Hadiwijoyo. Kalau Penangsang melakukan perang tanding melawan Sultan Hadiwijoyo, Penangsang pasti kalah. Dia harus dibantu supaya bisa mendapatkan kemenangan, kata Sunan Kudus dalam hati. Penangsang seorang pemarah, seorang berangasan yang perhitungannya kurang cermat. Hanya menuruti panasnya hati, kemauannya harus terlaksana. Dia tidak bisa bersabar. Itu yang akan membuat dia kalah dari Sultan Hadiwijoyo, keluh Kanjeng Sunan. Sudah berulang kali disuruh lebih bersabar, tapi sampai saat ini kelihatannya tidak pernah berhasil, keluh Sunan Kudus. Sultan Hadiwijoyo memang harus dibunuh, tapi dimanapun aku bisa membantu Penangsang untuk membunuhnya. Di Pajang, Jipang, Demak atau di Kudus, desis Sunan Kudus, yang belum menemukan sebuah cara untuk membunuh Sultan Hadiwijoyo.
Tetapi tiba-tiba Sunan Kudus tersenyum. Ia telah menemukan sebuah cara yang dapat dipakai untuk membunuh Sultan Hadiwijaya. Mudah-mudahan Penangsang bisa membunuhnya. Keris Kyai Setan Kober dirangkapi Aji Panglebur Jagat akan mampu melukai tubuh Sultan Hadiwijaya, kata Kanjeng Sunan. Kalau Penangsang bisa menggores tubuh Hadiwijaya dengan keris Kyai Setan Kober, Penangsang akan memetik kemenangan, kata guru Arya Penangsang itu. Malam semakin larut, Sunan Kudus masih saja berpikir dan mencari waktu yang tepat yang dapat dipergunakan untuk membunuh Sultan Hadiwijaya. Dan tanpa terasa, beberapa saat kemudian Kanjeng Sunan pun telah tertidur lelap. Ketika di bang wetan telah membayang semburat warna merah, kokok ayam pun bersaut-sautan, dan hari pun berangsur-angsur menjadi terang. Siang dan malam silih berganti. Beberapa hari telah berlalu. Pada suatu malam di Pendopo Pajang, Sultan Hadiwijaya sedang duduk berdua dengan uwonya Kebu Kanigoro. Dan Kanjeng Sultan pun telah menerima laporan dari Kebu Kanigoro mengenai hasil perjalanannya menemui Arya Penangsang di dalam Kadipaten Jipang. Dikatakan juga oleh Kebu Kanigoro tentang kecurigaannya tentang sikap Penangsang yang tidak marah ketika menerima pemberitahuan tentang berdirinya Kesultanan Pajang. Aneh, seharusnya Penangsang marah padaku, tapi saat itu dia sangat ramah. Itu berarti sebuah sikap pura-pura. Kemungkinan Arya Penangsang sudah mendengar tentang berdirinya Kesultanan Pajang, kata Kebu Kanigoro. Ya wo, mungkin dari pasukan Sandi Jipang yang tersebar di seluruh Pajang, atau bisa juga dari Bakul Sinambiworo, kata Sultan Hadiwijaya. Tidak mungkin para pedagang bisa mengabarkan secepat itu, kata wonya. Ya wo, yang ditanyakan adalah kapan Kesultanan Pajang akan mengadakan Pasewakan Agung, kata wonya. Lalu sebaiknya bagaimana wo, tanya Sultan Hadiwijaya. Tunda dulu acara Pasewakan Agung, kita beradu sabar dengan Penangsang, kata Kebu Kanigoro. Ya wo, kita harus sabar dan kita lihat nanti apa yang akan dilakukan oleh Penangsang, kata Sultan Hadiwijaya. Hadiwijaya, hati-hati, di sana aku melihat ada Panembahan Sekar Jagat bersama Patih Mataun, kata wonya. Panembahan Sekar Jagat adalah orang berbahaya. Ia orang yang berilmu tinggi, kata Kanjeng Sultan. Ya, mudah-mudahan ia segera kembali ke Gunung Lawu, kata Kebu Kanigoro. Sultan Hadiwijaya menganggukkan kepalanya, dan ia pun membandingkan ilmu kanuragan Panembahan Sekar Jagat dengan ilmu perguruan pengging yang dikuasai oleh uwonya. Mudah-mudahan Siwo bisa mengimbangi ilmu kanuragan Panembahan Sekar Jagat, kata Sultan Hadiwijaya di dalam hatinya. Mereka berdua masih berbincang. Malam semakin dalam, udara semakin dingin, suara jengkrik terdengar terus-menerus tanpa henti. Kadang-kadang diselingi suara pekikan burung malam. Kerlip bintang pun terlihat cemerlang. Beberapa kali terlihat bintang yang berpindah tempat, terlihat jelas di kegelapan malam. Setelah kegelapan malam sampai di ujungnya, lintang Panjerino pun mulai bersinar cemerlang. Bintang timur memancarkan kerlip kemilo, bersinar paling cemerlang dibandingkan dengan ribuan bintang lainnya. Pagi yang sejuk di Jipang Panolan sudah 1 condro. Arya Penangsang menanti menunggu pemberitahuan tentang Pasewakan Agung di Kesultanan Pajang. Di halaman belakang Kadipaten Jipang, 2 orang laki-laki sedang berjalan di keceriaan pagi. Paman Mataun, kata salah seorang dari mereka, Arya Penangsang. Ya Kanjeng Adipati, jawab orang yang satunya lagi, Patih Mataun. Sejak utusan dari Pajang datang ke Jipang, sampai sekarang sudah 1 condro yang lalu, Paman. Tapi Sultan Hadiwijaya belum juga mengadakan Pasewakan Agung, kata Arya Penangsang.
Sabar Kanjeng Adipati, kata Patih Mataun. Ya, akan aku tunggu dalam beberapa hari lagi, kata Aryo Penangsang. 3-2 hari sudah terlewati, maka Aryo Penangsang pun berkata kepada Mataun, Paman Mataun, aku akan menunggu pasar lagi. Kalau tidak ada kabar tentang Pasewakan Agung di Pajang, aku akan berbuat sesuatu. Pasar kemudian kesabaran Aryo Penangsang sudah habis. Pagi itu di pendopo Kadipaten Jipang, Penangsang menjadi sangat marah. Sebuah meja di hadapannya digebrak hingga Andirpati yang berada tak jauh darinya terloncat kaget. Paman Mataun, teriak Aryo Penangsang. Patih Mataun yang berada di luar dalam kadipaten datang dari halaman dengan cepat, berlari masuki pendopo. Lalu ia pun segera duduk bersila di depan Adipati Jipang. Ya Kanjeng Adipati, kata Patih Mataun. Hari ini sudah sepasar sejak aku bicara kepadamu, tapi tetap belum ada berita tentang Pasewakan Agung Pajang, kata Aryo Penangsang. Ya Kanjeng Adipati, kata Patih Mataun. Andirpati, teriak Penangsang. Andirpati menggeser duduknya maju ke depan. Andirpati, kau panggil 4 orang pajineman Jipang, Singoprono dan 3 orang saudaranya. Cepat, perintah Adipati Jipang. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Andirpati. Kemudian ia bergeser mundur keluar dari pendopo, berjalan menuju ke arah kudanya. Tak lama kemudian Andirpati melarikan kudanya menuju ke arah barat, pergi ke rumah bekas pencuri yang telah berhenti menjalankan pekerjaannya. Setelah melewati tikungan Randu Alas, maka kedua Andirpati berbelok ke sebuah rumah yang besar berhalaman luas. Seorang berbadan tegap bertelanjang dada yang sedang membelah kayu bakar menghentikan pekerjaannya, meletakkan kapaknya, lalu berjalan menghampiri Andirpati yang telah turun dari kudanya. Ada apa Andirpati? Tanya orang itu. Paman Singoprono, paman dipanggil Kanjeng Adipati sekarang juga, kata Andirpati. Aku dipanggil Kanjeng Adipati, tanya Singoprono sambil mengenakan bajunya. Ya, bersama Paman Waringpati, Paman Joko Satru dan Paman Kertijoyo, kata Andirpati. Baik, aku panggil dulu yang lain. Kita ke sana sekarang, kata Singoprono. Kita bersama-sama kalau aku pulang ke dalam kadipaten tanpa paman berempat. Kanjeng Adipati pasti marah kepadaku, kata Andirpati. Ya, kata Singoprono. Lalu dengan cepat ia masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian ia telah keluar lagi bersama 3 orang saudaranya. Mari Andirpati, kita berangkat sekarang, kata Singoprono. Ya paman, berempat bisa berjalan cepat atau berlari, kata Andirpati sambil naik di punggung kudanya. Singoprono dengan cepat lari keluar halaman, diikuti oleh ketiga saudaranya menuju dalam kadipaten. Di belakangnya kuda Andirpati berlari mengikuti Singoprono dan 3 orang saudaranya. Saat itu di dalam Kadipaten Jipang, Aryo Penangsang masih menunggu kedatangan Andirpati. Paman Mataun, lihat muridmu itu hanya diutus ke rumah pajineman Jipang. Sehari suntuk belum juga kembali, kata Aryo Penangsang sambil bersungut-sungut. Patih Mataun pun terdiam mendengar kata-kata dari Aryo Penangsang. Beberapa saat kemudian, yang ditunggu Sang Adipati pun telah datang. Andirpati terlihat naik ke pendopo bersama 4 orang pajineman Jipang. Mereka berlima segera duduk di hadapan Adipati Jipang, menundukkan kepala dan siap untuk mendengarkan perintah Sang Adipati. Singoprono, Waringpati, Joko Satru dan Kertijoyo, kata Aryo Penangsang. Dawuh dalem Kanjeng Adipati, kata mereka berempat. Bagi kawruh Jipang Panolan, apakah kau bersedia menjalankan perintah dari Adipati Jipang, kata Aryo Penangsang. Bersedia Kanjeng Adipati, jawab Singoprono. Berat maupun ringan, kata Aryo Penangsang.
Bersedia, Kanjeng Adipati, jawab Singoprono. Bagus. Dulu kau pernah mengembara mulai dari daerah di kaki Gunung Semeru sampai ke Gunung Ciremai. Pasti kau pernah juga pergi ke Pajang. Berapa kali kau pernah ke sana? Tanya Arya Penangsang. 3 kali, Kanjeng Adipati, kata Singoprono. Untuk kepentingan Jipang Panolan, ada sebuah tugas berat dari adipatimu. Apakah kau bersedia, Singoprono? Tanya Arya Penangsang. Bersedia, Kanjeng Adipati, kata Singoprono. Arya Penangsang menganggukkan kepalanya, lalu ia pun berkata, bagus. Apakah kau mempunyai ilmu sirep? Ya, Kanjeng Adipati. Kami berempat memang mempunyai ilmu sirep Megonondo, kata Singoprono. Bagus. Gabungan 4 kekuatan ilmu sirep itu akan sangat membantumu dalam melaksanakan tugas nanti. Singoprono, kalian berempat aku utus ke Keraton Pajang, kata Arya Penangsang. Singoprono berdebar-debar ketika mendengar perintah pergi ke Pajang. Dan ia pun terkejut ketika Arya Penangsang mengambil keris Kiai Setan Kober yang terselip di tubuh sang adipati. Bawalah keris pusaka Kiai Setan Kober ini, dan sekarang juga berangkatlah kalian berempat ke Pajang, kata Arya Penangsang sambil memberikan keris Kiai Setan Kober kepada Singoprono. Bunuh Sultan Hatiwijoyo, perintah Arya Penangsang.